Persib dapat rezeki bak durian runtuh, Persib makin tangguh. Nah, begitulah gambaran klub kesayangan kita semua, khususnya Boboto sealam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung yang mana mendapatkan rezeki nomplok yang kemungkinan besar membuat klub lain gigir jari. Siapa sangka di saat semua mata tertuju pada persaingan Liga Domestik yang hanya menyisakan 7 laga lagi, kabar mengejutkan datang dari AFC. Kabar yang bisa mengubah masa depan Persib Bandung bahkan Liga Indonesia. Bukan sekedar kabar baik, tapi seperti ketiban durian runtuh. AFC dikabarkan akan menambah peserta ACL Elite dari 24 klub menjadi 32 klub. Dan ini artinya Persib punya peluang emas tampil di panggung tertinggi Asia musim depan. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar peluang itu dan apa dampaknya bagi Persib dan Bobotoh? Nah, itu dia menarik kita bahas. Sampurasun Bobotoh, kumaha damang, pada sehat semua kan? Selamat datang kembali di channel Bola Anak Medan. Di video ini kita akan bahas kabar yang bikin hati adem, senyum-senyum tipis, dan harapan kembali membumbung tinggi. Jangan skip, karena di akhir pembahasan ini ada analisa penting. Apakah Persib benar-benar siap bersaing di level Asia? Jadi gini, AFC tengah mengkaji format baru untuk kompetisi tertinggi mereka, yaitu AFC Champions League Elite. Format yang sebelumnya hanya diikuti 24 klub, kini berpotensi diperluas menjadi 32 klub. Artinya apa teman-teman? Slot peserta dari tiap negara kemungkinan bertambah. Peluang klub-klub besar Asia Tenggara termasuk Indonesia jadi lebih terbuka. Dan disinilah nama Persib Bandung mulai masuk dalam radar untuk mentas di ACL Elite. Kapan kira-kira klub Indonesia terakhir kali tampil di AFC Champions League? Pada tahun 2011, ketika itu Arema Indonesia yang berpartisipasi. Kalau nggak salah itu diperkuat striker asal Singapura yang bernama Noah Alamsah. Setelah itu nggak ada lagi klub Indonesia yang bisa tembus AFC Champions League. Berarti berapa tahun tuh? 15 tahun loh. Jadi selama 15 tahun ini klub Indonesia absen dari kasta tertinggi kompetisi Asia. Wah, udah lama banget kan. Saat ini hanya ada 2 wakil dari ASEAN, yaitu JDT dari Malaysia dan Buriram dari Thailand yang selalu tampil konsisten. Apa alasan AFC ini menambah slot peserta teman-teman? Yang pastinya karena cuan, nggak ada yang lain. Untuk format tetap sama, dibagi 2 zona, yaitu zona barat dan timur. Selanjutnya untuk peserta belum kita ketahui apa berasal dari negara kuat seperti Jepang, Korsel ataupun Saudi, atau negara ASEAN ataupun dari negara-negara tier 2. Kita belum tahu pastinya. Menarik juga, kita tunggu kabar selanjutnya dari AFC teman-teman. Nah, kalau bicara peluang, jikalaulah benar tim dari Indonesia masuk yang diwakili oleh Persib, aku yakin Maung Bandung bukan sekedar numpang lewat di kompetisi ini. Ada beberapa faktor yang mana mereka mampu bersaing di tier 1 kompetisi AFC ini. Yang pertama, performa kompetitif di Liga Super Indonesia. Persib konsisten berada di papan atas dan selalu jadi kandidat juara. Yang kedua, basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Boboto bukan cuma banyak, tapi juga militan. Ini jadi nilai jual besar bagi AFC secara komersial. Inilah alasan kenapa kemarin itu AFC ngajak Persib collab dan membuatkan video khusus Persib Bandung.
Yang ketiga, brand klub yang kuat. Persib adalah salah satu klub dengan eksposur terbesar di Indonesia. Yang keempat, infrastruktur yang terus berkembang. Stadion, manajemen, profesionalisme, klub semakin matang. Wow, 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 wow. Jadi bukan hal mustahil kalau Persib Bandung jadi salah satu wakil Indonesia di format baru nanti. Kalau ini benar terjadi, wah dampaknya besar banget teman-teman. Finansial meningkat drastis, hadiah dan eksposur dari ACL Elite jauh lebih besar dibandingkan kompetisi regional biasa. Daya tarik pemain meningkat, pemain top akan lebih tertarik bergabung dengan klub yang bermain di level Asia. Nama Persib mendunia, bukan cuma dikenal di Indonesia, tapi juga Asia bahkan global. Dan seterusnya pengalaman bertanding di level tinggi melawan klub-klub elit seperti dari Jepang, Korsel, ataupun Timur Tengah akan meningkatkan kualitas tim. Nah, jadi ini bukan sekedar kabar baik. Ini bisa jadi titik balik sejarah Persib khususnya dan sepak bola Indonesia umumnya. Wow, 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 wow. Tapi jangan terlalu cepat euforia. Kenapa? Karena kabar ini belum diketahui detailnya. Kita semua masih menunggu info selanjutnya dari AFC. Dan begitu juga di balik peluang besar ada tantangan yang tidak kalah besarnya, teman-teman. Apa itu? Kedalaman skuad harus ditingkatkan. Konsistensi performa wajib dijaga. Manajemen harus siap secara finansial dan logistik. Adaptasi dengan level permainan Asia yang jauh lebih cepat dan keras. Kalau tidak siap, peluang emas ini bisa berubah jadi mimpi buruk. Bahkan, mungkin Persib bisa jadi bulan-bulanan atau lumbung gol tim-tim besar Asia. Namun satu hal yang pasti, kabar ini jadi angin segar untuk Persib dan seluruh bobotoh. Kalau misalnya Persib keluar sebagai juara musim ini. Bayangkan, stadion penuh, lagu kebanggaan bergema, dan Persib Bandung bertarung melawan raksasa Asia. Itu bukan lagi sebuah mimpi, tapi itu bisa jadi potensi nyata di depan mata. Sekarang pertanyaannya untuk kalian boboto, apakah Persib sudah benar-benar siap tampil di Aceh Elite? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hatur nuhun, Persib selosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.